Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yang saya hormati kakak-kakak dan abang-abang sekalian, dan yang saya sayangi para hadirin yang Allah cintai. Pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita pada hari ini atau pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita pada malam hari yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hamba-hambanya agar selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wajib mensyukurinya. Seumpamanya Allah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat yang paling kecil, yaitu nikmat nasi. Allah masih memberikan kita nikmat nasi atau makanan, yaitu nasi. Walaupun kita makan tidak memiliki pakai sayur lauk, kita wajib mensyukuri. Karena coba kita lihat saudara-saudari kita yang berada di jembatan, saudara-saudari kita yang berada di jembatan, mereka mencari sesuap nasi itu sungguh payah, sungguh sulit. Tapi kita pada saat ini kita diberikan nikmat nasi, makanan yaitu berupa nasi, tidak memiliki sayur lauk, maka kita wajib mensyukurinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat kesehatan. Coba kita lihat saudara-saudari kita yang berada di rumah sakit. Mereka sedang memberikan, sedang memperjuangkan agar mereka sehat. Tetapi kita pada saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan agar kita bisa berkumpul di majlis ilmu ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, mungkin akan kutambah. Dan jikalau kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun maksud tujuan saya berdiri di hadapan saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, hanya untuk menyampaikan sekata dua kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata, yang berjudul cinta. Cinta yang dimaksud di sini bukanlah cinta antara laki-laki dan perempuan. Cinta yang dimaksud di sini bukanlah cinta antara lawan jenis,
Tetapi yang cinta dimaksud di sini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada kedua orang tua. Marilah kita membahas satu persatu di antara cinta yang tiga itu. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan kepada hadirin jamaah, apakah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita menjawab di dalam lisan kita, ya, kami mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanyakan lagi, apakah bukti saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasti mereka akan diam, termenung apa yang mereka lakukan, apa buktinya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita harus melaksanakan perintahnya. Dan apabila kita tidak cinta kepada Allah, maka kita akan melaksanakan segala larangannya. Apakah perintah yang Allah berikan kepada kita? Yang paling utamanya yaitu salat. Salat adalah tiang agama. Salat adalah amal yang pertama kali yang akan dihisab. Karena salat adalah as-salatu imanuddin. Salat adalah tiang agama. Apabila seorang muslim lalai dalam melaksanakan ibadah salat, maka dia akan meruntuhkan agamanya hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Coba kita bayangkan, coba kita buat contoh sebuah rumah. Apabila tidak memiliki tiang, apakah rumah itu akan berdiri dengan kokoh? Pasti tidak akan berdiri dengan kokoh. Seperti itulah agama kita, saudara-saudari. Apabila kita lalai, malas meninggalkan salat, maka agama kita hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun akan semakin turun menurun. Karena salat ini, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini adalah menjaga keji dan mungkar. Apabila saudara-saudari ingin melaksanakan suatu perbuatan yang ingkar dan mungkar, mungkin apabila kita salat, insyaallah taala akan terhindar. Seumpamanya kita ingin melaksanakan menggunjing, pasti apabila kita salat, insyaallah akan terhindar dari perbuatan tersebut. Salawat bertangkai yang kedua, cinta yang kedua itu adalah cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ditanyakan para hadirin, apakah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Pas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan menjawab cinta. Tetapi bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang kita lakukan? Apakah bukti cinta kita kepada Allah? Pasti kita akan terdiam, termenung. Apakah cinta yang akan kita laksanakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adapun cinta yang akan kita buktikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita melaksanakan segala sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari atau setiap malam atau setiap salat kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memperjuangkan agama kita, memperjuangkan kalimatullah la ilaha illallah demi menegakkan agama dinul Islam, agama Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegakkan di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Islam ini bukanlah mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertaruhkan harta, mempertaruhkan darah, mempertaruhkan diri demi menegakkan kalimatullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita hidup di dunia ini hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, agama kita semakin lemah, semakin turun menurun? Kenapa? Karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi. Coba kita lihat orang-orang yang menistakan agama. Coba kita lihat orang-orang yang mengingkari agama Islam. Coba kita lihat di penjuru dunia ini, orang-orang Islam itu hanyalah dibuat belaka. Karena banyak orang membuat bahwasanya Islam itu adalah teroris. Yang ketiga yaitu cinta kepada kedua orang tua. Apakah kita cinta kepada kedua orang tua? Pasti kita menjawab cinta kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu kita. Ibu kita tiga derajat lebih tinggi daripada ayah. Kenapa dikatakan? Karena ibu yang melahirkan, yang mengandung, yang menyusui dan mempertaruhkan nyawanya demi kita sendiri. Tetapi coba kita lihat pada masa sekarang, anak-anak yang tega mengusir orang tuanya, anak-anak yang sangat tidak memikirkan bagaimana orang tuanya dahulu kala memperjuangkannya di waktu lahirnya. Orang tua kita tidak menginginkan harta kita. Orang tua kita tidak menginginkan mobil kita. Orang tua kita tidak ingin segala harta yang kita miliki. Tetapi apa yang inginkan orang tua kepada kita, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqul uffi, jangan katakan kepada orang tuamu. Mengatakan aja tidak boleh kepada kedua orang tua, apalagi kita mendurhakainya. Naudzubillahi min dzalik. Itu makanya coba kita lihat pada saat ini, pada masa sekarang, anak-anak yang durhaka, anak-anak yang mencampakkan orang tuanya, anak-anak yang membuat kepada panti jompo. Coba kita lihat, seorang ibu mampu merawat 7 orang anak, tetapi 7 anak tidak mampu untuk merawat 1 ibu. Karena ibu sangat berharga bagi kita. Karena itu ibu di suatu hari nanti bukanlah hidup selamanya. Ibu akan mengalami yang namanya kematian. Kullun nafsun dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian. Suatu saat nanti kedua ibu kita akan meminta tolong kepada kita. Wahai anak kandungku yang dulu kau ku mandikan, ku kasihkan bedak dan ku pakaikan minyak rambutmu. Ini sekarang anakku, tolong terakhir kalinya. Tolong anakku, tolong mandikanlah aku. Tetapi apa yang dijawab seorang anak?
maaf Bu, saya tidak bisa. Maka ibunya pun meminta yang kedua kalinya, wahai anak kandungku, yang dulu waktu kecilmu kau kupakaikan baju, kuberikan minyak rambutmu, dan kuberikan wangi-wangianmu. Ini yang terakhir kalinya, kafankanlah aku. Tolong anakku, tolong kafankanlah aku. Tetapi apa jawaban seorang anak? Maaf Bu, saya tidak pandai. Bagaimanakah nasib seorang ibu apabila ibu meminta pertolongan yang terakhir kalinya, tetapi anaknya tidak mampu melaksanakannya? Maka ibu akan meminta yang ketiga kalinya, wahai anak kandungku, yang dulu kau di waktu kecilmu ku ajari salat, ku berikan pendidikanmu di pondok pesantren, dan ku berikan kamu kuliah. Ini yang terakhir kalinya, tolong salatkanlah aku. Tolong anakku, tolong salatkanlah aku. Tetapi apa katakan anak tersebut? Maaf Bu, saya tidak mampu. Yang terakhir kalinya ibunya meminta kepada anaknya, wahai anak kandungku, ini dulu kau kutinggalkan harta berlipat-lipat, mobil yang berkilat-kilat, istrimu lebih 4. Tolong anakku, tolong kuburkanlah aku. Tolong anakku, tolong kuburkanlah aku. Tetapi apa yang dikatakan seorang anak itu? Maaf Bu, saya takut. Coba kita bayangkan para hadirin, coba kita bayangkan bagaimana nasib seorang ibu tersebut apabila seorang anak tidak mampu melaksanakan 4 fardu kifayah yang ia inginkan. Betapa sedihnya seorang ibu apabila seorang anak tidak mampu melaksanakan yang ibunya yang terakhir kalinya yang akan ia mintakan, tetapi anaknya tidak akan sanggup melaksanakannya. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak yang masih ada ibunya, mari kita sekarang mulai belajar melaksanakan 4 takbir tersebut. Oleh sebab itu saya akan mengundurkan diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.